Hai guys, kalian pernah nggak sih pengen punya sebuah mainan yang mungkin kalian lihat dari internet atau kalau zaman dulu lihat dari TV atau lihat dari komik kali ya? Terus sebenarnya kalian tuh nyadar nggak mungkin lah punya mainan ini, tapi suatu hari dapat kesempatan lihat mainan ini di depan kalian secara langsung dan ya akhirnya punya juga. Terus berminggu-minggu kemudian pikiran kalian tuh kayak anjir kok punya ya mainan keren kayak gini. Kurang lebih itulah yang saya rasain sekarang. Yes, ini ada sebuah gunpla langka yang udah pernah saya bahas sebelumnya. Yang pertama, saya mau bahas Hakuryu Gundam dari seri SD Gundam Chijo Saikyohen, harganya 500 yen yang rilis di tahun 92. Ini base desainnya dari Gundam GP01 Full Burner. Dan yang kedua, ada Seryu Gundam, harganya sama-sama 500 yen dan rilisnya juga sama di tahun 92. Udah jelas lah ya, ini base desainnya dari GP02. Oh iya, sebelum nonton video ini, saya sangat amat menyarankan kalian nonton video saya sebelumnya yang review tentang Sekiryu Gundam dan cerita kenapa saya bisa dapetin barang ini. Biar kalian ngerti lah ya cerita sambungan yang ada di video ini. Mungkin buat kalian yang udah tahu atau yang belum tahu, saya tuh sebenarnya nggak terlalu fasih banget sama si SD Gundam jadul ini. Ya ada lah beberapa seri yang saya nggak kenal. Soalnya nyari materinya tuh susah banget. Antara ini cuma ada di bon-bon komik, kalau enggak ya komiknya ada di model kit ini. Dan mostly semua medianya itu berbahasa Jepang, yang mana orang Jepang tuh nggak sesering itulah ngupload archive cerita tentang SD Gundam terutama. Jadi ya bisa dibilang cerita SD Gundam kayak gini tuh udah hampir menjadi lost media. Khusus seri SD Gundam Chijo Saikyohen ini, effort saya buat riset lumayan dalam lah. Soalnya harus ngeterjemahin manualnya dulu kan, terus nyari ini tuh maksudnya apa ya, ini tuh karakternya siapa ya, yang mana sebagai konten kreator yang selalu menjunjung tinggi kevalidan, sebisa mungkin nggak ngasih informasi yang salah lah. Ceritanya dari sini dulu nih. Pertama kali saya tahu seri SD Gundam Chijo Saikyohen itu dari sebuah barang yang dijual di marketplace lah ya, hobby shop. Tapi harganya tuh mahal mampus, kayak sebiji 150.000, 180.000. Terus saya mikir kan kayak, ini apaan mahal banget, tahun berapa ya keluarannya, kayak jadul banget. Artnya kan kerasa lah ya, box artnya kalau kalian lihat tadi. Riset tipis-tipis akhirnya tahu, disclaimer dulu ya, ini zaman sebelum Dalong punya reviewnya si Chijo Saikyohen ini. Jadi Dalong itu baru ngumplitin seri SD Gundam jadul tuh sekitar tahun 2019 ke atas lah. Jadi kalau kalian pengen tahu barangnya kayak gimana, rilisan tahun berapa, harganya berapa, ini informasi yang sangat amat basic banget buat Gundamers. Ya, silahkan cek di dalong.net. Dulu tuh saya nemu informasi tentang SD Gundam ini di sebuah blog tapi berbahasa Jepang, yang intinya jadi tau lah, oh ini tuh ada seri GP01, GP02, terus Red Warrior, kayak gitu-gitulah. Yang mana saya tuh udah nggak ngarep bakal punya, lebih tepatnya kayak nyari SD Gundam tuh kan agak susah ya, terutama di Jepangnya juga nggak gampang. Jadi kalau kalian mau cari barang reissue yang lengkap, jelas harus ke Gundam Base. Dan ke Gundam Base tuh nggak deket, jauh, ongkosnya mahal. Apalagi sekarang kalau kalian mau ke Gundam Base Tokyo harus reservasi, terus lotre dulu, belum tentu dapet ya karena terlalu penuh lah. Hampir mustahil kan punya barang kayak ginian. Meskipun saya tahu at some point Bandai itu bakal nge-reissue barang ini selama belum ada logo Bandai Namco-nya, ya kan. Suatu hari di feed YouTube saya ada sebuah toko gunpla di Amerika. Dia tuh bikin video ngelis tower SD Gundam yang tinggi banget. Itu kalian harus nonton sih, lucu banget pronounsnya, tapi respect. Bejrot apa waduh nih, ada 4 seri SD Gundam jadul yang di reissue, dan itu tuh udah include sama barang-barang yang ukurannya gede gitulah. Tapi ya meskipun di sana reissue, di sini belum tentu karena ya seleranya masih gitu kan. Sorry, no offense, tapi ya selama masih kayak gitu, kemungkinan barang reissuean yang lain bakal dimasukin ke sini tuh kecil banget kan. Terus lewatlah sebuah video TikTok random orang Filipina, Vietnam sama Malay gitu ya kalau nggak salah, di toko mainan biasanya itu ada SD Gundam jadul. Masuk tuh toko biasa itu sekitar 4 bulan lalu kali ya. Dalam hati saya tuh kayak cuma suram banget, di sini nggak ada yang masuk satupun. Ya terus yang saya ceritain di video sebelumnya, jadi ada sebuah titik terang lah, karena ini nggak di endorse ya, Kid Station tiba-tiba masukin SD Gundam jadul, terutama dari seri Shichinen no Choshogun sama seri Chokidodai Shogun. Sebenarnya ini tuh udah agak menggelitik ya buat saya. Pertanyaannya adalah, apakah seri SD Gundam jadul lainnya bakal masuk ke Kid Station? Yang udah dijawab di bulan kemarin, akhirnya Iya. Jadi Southeast Asia kayaknya dapat treatment yang sama deh buat reissue SD Gundam. Dan seri yang masuk tuh nggak main-main kerennya. Contohnya kayak Bujin Kira Hagane, Chokidodai Shogun, Shichinen no Choshogun, terus ini Chijo Saikyohen, SD Gundam Force Musha Retsuden, sama satu lagi serinya si Musha Mark III itu lupa namanya apa, maaf. Ya kalau harganya normal mah saya sangat amat menyarankan kalian jajan deh, prioritasin jajan ini dulu. Support, siapa tahu nanti barang lainnya juga bakal dikeluarin kan. Terutama
nih, please banget kalau Kid Station mendengarkan. Lobby juga dong ke Bandai please buat masukin barang-barang gedenya, terutama ya Daishogunnya lah. Niscaya penontonnya Marapolis Zerotsu 50%-nya kayaknya bakal jajan juga deh. Ayo support guys, support. Ayo jajan sekarang ke sana. Terima kasih kalau Kid Station mendengarkan. Lucu aja sih as always, setelah saya ngupload video SD Gundam yang jadul dan belinya di mana, orang-orang langsung pada beli kan, kayak banyak yang komen, "Bang, udah dapet nih seset sama kayak lo," atau misalnya kayak, "Bang, kemarin udah beli Bird Gundam, keren banget ini bla bla bla." Tuh, saya tuh membantu meningkatkan kepopularitasan SD Gundam. Ya memang keren sih, keren banget. Sekali lagi nih, mumpung lagi ada barangnya, ya silahkanlah ke toko mainan terdekat. Mumpung ada promo juga, ya beli 3 kalian bisa dapat rate 165 yang mana itu sangat amat deal banget. Atau komen ulang dong, siapa yang jadi jajan SD Gundam jadul ini gara-gara Marapolis Zerotsu atau mungkin gara-gara yang lain, ya terserah lah, yang penting kalian punya dan sama-sama menikmati. Ngomong-ngomong menikmati, ini tuh saya ngerakitnya enjoy banget karena balik lagi kayak bocil aja sih, harus ngegunting bendera terus dilem lagi, yang mana lem tuh kapan coba terakhir kali saya pegang. Belum lagi yang saya sangat amat respect adalah manualnya full ilustrasi, nggak ada foto-foto atau misalnya cara rakitnya doang. Jadi beneran kalian bisa menikmati cerita dan lore-nya tuh dari manualnya ini. Ini juga udah pernah saya bahas, alangkah lebih nikmat kalau kita beli mainan tuh tahu lore si karakternya dulu, biar pas punya tuh kayak anjir akhirnya gue punya nih. Tapi ketika kalian beli dulu terus tahu lore-nya belakangan, it is very nggak apa-apa banget kok, sama-sama menikmati. Bahkan kalau kayak gitu kayaknya yang tadinya kalian nikmatnya cuma level 1, kalau tahu lore-nya bisa tiba-tiba ke tingkat 10 gitu. Sama kok kayak saya juga gitu. Awalnya kan lihat si Chijo Sakyohin ini keren gara-gara wah ada Red Warrior, ada GP01, ada GP02, yang mana itu tuh Gundam favorit saya semua kan. Yang kalau dijadiin BB Senshi itu udah pasti keren kan gimmicknya, tanpa tahu lore-nya terlebih dahulu ya. Bentar, ini saya mau ngeliatin lagi nih teknologi zaman dulu yang namanya runner lock. Jadi runnernya tuh dipotekin kayak gini, dipasang. Kalau kalian perhatiin ya, ini tuh sim line-nya nempel semua, nggak ada apa ya, cekah tuh apa ya, kayak gak ada sela-selanya gitulah. Jadi kalian kalau udah ditempelin kayak gini tinggal langsung potong doang pakai nipper. Wow, sebuah gimmick, teknologi dan inovasi tahun 1992 yang biasa aja sebenarnya, tapi ya lucu lah kalau dibahas di tahun 2024. Jadi ceritanya seri ini tuh ada 3 chapter, yang per satu chapternya itu ada 3 gunpla. Kalau sekarang sih mau bahas Hakuryu, Seiryu sama Sekiryu. Pokoknya tiap chapter Chijo Sakyohin ini punya karakter, musuh, dan wilayah yang beda-beda. Di chapter 1 ini nyeritain sebuah negara yang damai namanya Abram, tapi lagi diserang sama bandit yang nyari Nikidama. Bandit ini terdiri dari 4 karakter. Yang pertama ada Genzaku yang base desainnya itu Zaku Johnny Raiden. Terus ada Doku Gergu yang base desainnya dari Regiolgu. Dan yang terakhir ada Kama Yakto yang base desainnya dari Jakdoga. Nah, bosnya ini base desainnya dari Ziong, namanya Oko Ziong. Bentuknya lumayan gede, lumayan serem sih. Jadi badannya setengah Ziong, setengah lagi harimau. Ceritanya ya standar lah. Mereka bertiga ini, Hakuryu, Seiryu, sama Sekiryu, menyatukan kekuatan untuk mengalahkan Oko Ziong. Yang menarik buat saya, nama Hakuryu, Seiryu, sama Sekiryu itu literally warna naga mereka. Contohnya kayak Hakuryu ya warna putih, Seiryu naga biru, sama Sekiryu naga merah. Jadi mereka bertiga ini punya hewan atau kendaraan namanya Ryuba, yang kalau kanjinya tuh biasanya dibaca Ryuma. Yang kalau diterjemahin ya, literally artinya itu adalah naga kuda. Jadi mereka ini bukan naik kuda, tapi naik naga kuda. Yoi nggak tuh? Belum lagi mereka bertiga ini naga kudanya bisa digatai. Namanya ini lumayan lucu sih, jadi Argama. Kalian tahu Argama nggak? Itu pesawatnya si Zeta Gundam. Terus setelah serangan bandit dari Oko Ziong dan teman-temannya dikalahin, akhirnya Abram no Kuni jadi negara yang damai lagi. Tamat, hore, udah gitu doang ceritanya. Nah, sekarang saya mau bahas kualitas gunpla tahun 92 nih. Jadi BB Senshi zaman dulu itu harganya cuma 300 yenan. Terus di tahun 90-an naik jadi 400 dan 500 yen, yang mana volumenya itu pasti jadi lebih gede kan, dan punya lebih banyak gimmick lah. Contohnya ya kayak mereka 500 yen udah dapat satu karakter, ada part metaliknya juga, sama dapat kendaraan ya ini naga kuda. Kalau ngomongin molding sama detail ya tahun 90-an masih belum terlalu tajam lah detailnya. Contohnya kayak si Hakuryu Gundam ini. Ini saya rakitnya pakai sedikit panel line. Tadinya ya saya tuh nge-reviewnya polosan doang, tapi pas dilihat kayak anjir ini kayaknya tidak akan memperlihatkan garis detail apa-apa deh ke penonton. Jadi mau nggak mau harus dikasih panel line dikit, terutama di bagian mulutnya deh sama bagian itu dadanya naganya.
Kalau ngomongin gimmick, BB Senshi tuh signature-nya adalah peluru yang bisa nembak. Cuma saya tuh paling males ngerakit yang kayak gituan, lebih ke kayak nggak pengen aja. Capek juga ngerakitnya, jadi ya kalau misalnya ada senjata yang punya gimmick kayak gitu langsung ditempelin aja lah, nggak akan saya mainin tiap hari juga kan. Maaf ya, di video ini kalian nggak akan bisa lihat gimmick nembak-menembaknya. Dan ini karakter pertama udah mau jadi, BB Senshi nomor 97 Hakuryu Gundam. Yoi, ini sebenarnya simple banget, nggak ada yang perlu dibahas kayak gimana-gimana. Overall looks-nya ya ketolong lah sama bagian metallic coating, dan gimmick yang lucu menurut saya ini tuh di bagian dadanya dia punya Nikidama yang gimmicknya tuh kayak dimakan gitu loh. Terus pedangnya nempel di backpack full burner, dan yang lebih lucunya lagi, backpack full burner ini bisa dijadiin kayak Nitoryu atau dual sword-nya dengan cara dicopot terus ditempel ke tangannya. Ini buat saya ya, ngotak-ngatik gimmick kayak gini doang kekerenannya nambah sekitar 50% lah, apalagi kalau bisa diposain kayak gini. Keren banget ya. Padahal kalau mau ngomongin artikulasi mah ya, ini tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Helmnya yang jadi problem tuh soalnya gampang banget miring-miring. Aduh, kalau kalian lihat dari tadi ya, ini tuh nggak proper gitu helmnya. Entah miring kanan, miring kiri. Ya gitulah letoy. Kalau kalian niat ya, sebenarnya cara nambahin artikulasi dari SD Gundam tuh simple banget. Kalian tinggal potong bagian pergelangan tangan sama bagian lengannya doang biar bisa muter-muter. Sama bagian kaki yang bisa nekuk ke bawah. Udah aja, dari situ tuh ntar kelihatan posing SD Gundamnya bakal jauh lebih keren dan lebih proper tanpa perlu artikulasi sirkus kayak SD Cross Silhouette. Dan buat naik Ryubanya ini nggak ada colokan apa-apa, jadi literally beneran kayak naik doang gitu. Kalau jatuh ya jatuh. Cuma kalau mau ngomongin custom lagi nih ya, kalian dengan sangat amat gampang bisa tanam magnet dan besi di bagian kaki dan kudanya. Nah, ini mulut kudanya bisa nyembur, cuma ya yang tadi saya bilang males rakitnya. Terus ada detail bendera yang tadi dirakitnya dari kertas manual. Nah, kalau kalian mau ngedisplay naik Ryuba, nggak mungkin juga kan kalian taruh di permukaan yang turun gitu. Jadi ya kalau berdiri nggak mungkin jatuh sendiri kan, kecuali poltergeist. Bisa kali ya ini dijadiin acuan pendeteksi hantu. Enggak deng, pendeteksi gempa yoi di negara kepulauan ini. Lanjut ke karakter kedua, ada Seiryu Gundam atau Naga Biru, atau kalian lebih familiar di game-game tuh biasanya namanya Qinglong. Anjir lah, ini bentuk GP02-nya tuh kental banget, nggak bisa didebatin. Mulai dari sidebindernya, terus nuklir bazukanya yang ditempel di backpack, bisa dicopot, dan ada gimmick nembaknya ya ini. Terus bagian shieldnya, dan ini juga sama, helmnya ya agak-agak problematik gitu. Lucunya, di bagian shield ini naruh pedang yang bisa dicabut kalau bazookannya lagi ditempel di backpack. Ini kalau ngomongin proporsi ya, Hakuryu sama Seiryu tuh lucu banget lah. Bantet SD Gundamnya dapet banget, dan nggak melupakan juga base desain aslinya yang masih kental, contohnya kayak GP01 Full Burner sama GP02. Nah, kalau Ryubanya si Seiryu ini punya kayak apa ya, tapakan kaki yang lebih panjang dan lebih gede ukurannya. Keren lah, masuk banget sama desainnya si Seiryu ini yang bulky dengan kuda yang punya tapakan kaki lebih gede ya. Terakhir, ada Sekiryu Gundam alias Naga Merah yang nggak akan saya terlalu bahas karena udah pernah saya review di video sebelumnya. Dan ini jadi personal favorite saya karena base desainnya dari Perfecto Gundam Musuri Red Warrior, yang ternyata ini beneran kaget nih karena saya nggak terlalu riset banyak, beneran bisa dirubah jadi Red Warrior. Nah, ini nih yang keren. Mari kita pajang bareng, bentuknya kayak gini. Nikmat banget, sumpah. Nggak pernah kepikiran aja saya punya 3 barang ini dan dipajang bareng udah paling kerasa banget lah auranya. Yoi, aura nggak tuh? Tapi serius, karena bertiga ini naik Ryuba kali ya, jadi volume barangnya tuh jadi lebih gede meskipun harganya cuma 500 yen. Lebih beda juga dari SD Gundam BB Senshi lainnya. Karena meskipun bentuknya polos, tapi masih dapat kuda yang ukurannya hampir segede SD Gundamnya. Ini sumpah ya, pasti bakal saya repaint sih. Segini aja udah cakep, apalagi kalau di repaint sesuai box artnya. Kayak Seiryu ini sebenarnya lucu, dia tuh punya shawl warna merah, terus bentuk Ryubanya juga lebih colorful karena base-nya jadi warna biru, ada warna kuning, putih, hitam, emas. Atau Sekiryu ini kalau mau di custom sedikit, sayapnya diposisiin ke atas kayak di box art, pasti lebih majestic. Dan yang saya ceritain tadi, 3 Ryuba ini bisa digabung jadi Argama, yang kalau kalian lihat di manualnya si Sekiryu tuh kayak anjir, senja banget gak nih? Keren parah. Cara gatainya sangat amat simpel, kalian tinggal copotin semua kaki per Ryuba ini, terus ditempelin, dipasang ke masing-masing Ryuba sesuai dengan warnanya, dan yang jadi base bodinya itu adalah
kuda dari si Hakuryu. Agak aneh sih, kenapa kakinya nggak dilipat aja sekalian, malah kayak di tengah gini harus nempel karena ada kotakan gitu kan. Ya, either way, saya sangat amat approve bentuk dari Argama ini karena sangat amat bervolume, gede banget ini. Enggak sih, sebenarnya kalau ukuran orang dewasa segede telapak tangannya aja. Tapi ya, saya selalu bilang kayak gini, kalau ini dirakitnya pas masih bocil ya pasti bakal exciting dan seneng banget. Ini aja saya udah gede berasa masih bocil, maaf. Tapi kalau ngegatai ini waktu masih bocil ya kayaknya bakal frustasi banget deh. Soalnya part dari Seiryu dan Sekirin itu gampang banget copot. Enggak, semua kudanya gampang banget copot karena nggak ada lock mechanism. Yang mana khas zaman dulu banget lah, model gitu yang penting nempel. Jadi pas mau diposein naik bertiga ini tuh susah banget ngeposeinnya. Repot banget beneran, kayak naik angkot yang harus dipepet-pepet. Belum lagi kalau ada part yang copot. Pokoknya saya ngabisin waktu sekitar 10 menit kali buat ngeposein kayak gini doang. Tapi worth the effort sih, apalagi setelah melihat ilustrasi senja tadi yang ada di manual. Anjir, keren banget ini bertiga. Lucu aja gitu, saya tuh kan sangat amat mengagumi barang ini beberapa minggu terakhir ya. Terus pas punya Nobunaga Oda kemarin yang beli second dibandingin sama kudanya, kayak wow. Kecil sekali barangnya, yang kuda Nobunaga Oda jauh lebih besar. Tapi ya kalau mau ngebandingin ukuran, seri BB Senshi ini sama SD Gundam World Heroes ini tuh ada kali 2 kali lebih besar si SD Gundam World Heroes. Jadi kalau kalian ngelihat bertiga ini udah keren, ada yang lebih keren lagi. Ini juga jadi salah satu personal favorite saya, trio dari Neo Gundam, Asura, sama Shiranui Gundam. Tapi kasihan sih, Musha Heavy Gundamnya nggak punya teman karena 2 lagi Musha F91 sama Musha Full Armornya nggak masuk sini. Terakhir nih, cepetan beli mumpung masih ada barangnya. Pokoknya terima kasih banyak ya yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.